Sedikit aja dong buat hari ini Om Roy di Prapit ketiga. Hari ini kita Prapit yang ketiga, itu intinya adalah tentang permohonan ganti rugi atas putusan dari pra peradilan yang pertama. Jadi ini sebenarnya amanah yang waktu itu disampaikan oleh hakim pra peradilan untuk kita mengajukan ganti rugi secara permohonan terpisah. Itu aja. Rencananya sampai berapa Om? Itu nanti tunggu dari para kuasa hukum ya. 10 ada? Nggak tahu lah. Gitu. Karena banyak pihak yang menilai dengan Om Roy mengajukan Prapit ini seperti mengulur waktu. Oh, nggak ada mengulur waktu. Nggak ada sama sekali. Ini amanah dari KUHP yang baru. Kita undang-undang hukum acara pidana yang baru. Dan tidak ada batasan. Prapit itu harus diajukan berapa kali. Om Roy, mungkin untuk Prapit ketiga hari ini kan ada kerugian tadi yang disebut. Apa aja mungkin yang bisa? Kerugiannya adalah kita mengajukan sebuah angka. Angka itu sudah dihitung berdasarkan aturan. Jadi kita tidak sembarangan mengajukan angka. Kita juga tidak kemudian minimal banget ya. Misalnya nanti mengajak kalau misalnya kita ajukan Rp1. Buat apa berada di sidang untuk kemudian Rp1 gitu ya. Kita mengajukan senilai apa yang misalnya kalau waktu itu dikonversi. Kerugian saya dalam satu hari itu konversi. Misalnya saya harusnya bisa menghadiri apa, perjalanannya berapa, transportasi. Dan sekali yang penting, kalaupun itu insya Allah disetujui, ya itu tidak akan masuk ke saya selaku pribadi, itu akan saya kembalikan kepada negara dan melalui mekanisme dari para kuasa hukum nanti akan. Ada nominalnya berapa bisa di Ya, nominalnya sekitar 200-an. 200 juta. Apa 200 ribu? Oke, makasih Om Roy. Sudah tapi belum. Sudah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya. Walaupun sidangnya tidak jadi, belum jadi ya. Jadi ini adalah permohonan Prapit kita yang ketiga khusus mengenai ganti rugi. Jadi ganti rugi itu dimungkinkan karena Prapit pertama kita memenangkan perkara, yaitu mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Hari ini kita sudah siap untuk bersidang. Unfortunately, turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak hadir karena berdasarkan hukum acara harus dipanggil 2 kali, ya, tidak boleh cuma 1 kali. Maka hakim menunda sidang sampai pekan depan dan mereka akan memanggil lagi secara layak pengadilan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi untuk sementara banyak waktu lah. Tapi ada satu hal yang ingin saya catat sebelum Mas Roy dan kemudian Pak Gafur, bahwa kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Jadi sekali lagi ya, yang namanya pra peradilan ini adalah hak. Yang tidak boleh adalah mengulangi permohonan yang sama karena akan menjadi sini. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Jadi tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudis, gitu ya. Dengan prejudis mengatakan bahwa mengulur-ulur waktu, kemudian menghindari pokok perkara dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara perjuangan untuk Mas Roy, ya, bagaimana misalnya menyelamatkan dalam tanda kutip Mas Roy dari kriminalisasi, terutama pengenaan pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan kemudian pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun, maka pra peradilan ini adalah sarana yang sah, legal untuk memperjuangkan itu sebelum kita masuk pokok negara. Mereka yang tidak merasakan status tersangka dan kemudian nanti bisa jadi terdakwa seperti Mas Roy dan kemudian tertimpa sudah menjadi terdakwa, itu enak saja ngomong gitu ya. Tapi coba kalau posisinya diubah, yang jadi tersangka dan calon terdakwanya adalah mereka, saya kira pikirannya juga akan sama. Bagaimana kita melindungi klien kita, kemudian berusaha membela sekuat-kuatnya agar
dia bisa dibebaskan karena kami yakin bahwa ini ada kriminalisasi. Soal pembuktian ijazah long win bersamaan. Kalau soalnya nanti masuk pokok perkara, ya kita harapkan juga ada sikap gentleman dari Jokowi untuk hadir di persidangan dan kemudian sama-sama membuktikan dalam tanda kutip. Mas Roy membuktikan bahwa ijazah itu memang palsu sesuai dengan keyakinan dia dan pembuktian dia, subject to pastinya. Kemudian dia juga mau dan berani menunjukkan bahwa memang ada ijazah S1 ini. Walaupun saya baru aja mendengar ada orang yang bercerita pada saya yang wah ini bagus juga ceritanya, yang makin menambah keyakinan kita bahwa there must be something wrong dengan ijazah.